Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian, sehat selalu semuanya. Kali ini saya Bisa Agar Mandio akan mengunjungi sebuah tambak yang dimana ada di Muara Gembong, yaitu ada tambak Kongjai. Di sini kita akan melakukan video dokumentasi mengenai seputar persiapan, pemeliharaan, manajemen pakan, manajemen kualitas air, dan sebagainya. Yuk simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisa Agar Mandio dari mahasiswa Universitas Pekalongan. Jadi di sini saya akan melakukan video dokumentasi seputar tambak Kongjai ya Bapak ya. Ya. Jadi ini saya ada sedikit pertanyaan aja terkait dengan tambak Kongjai. Jadi yang pertama, apa sih Pak awal persiapan tambak dari Kongjai sendiri? Kalau masalah persiapan nih, kita maunya gimana, apa ternak bandeng apa udang gitu kan ceritanya. Kalau masalah bandeng persiapannya empangnya kudu bersih, kita racun dulu, minimal dibersihin dari binatang hama-hama kayak ikan kakap, kayak ular-ular kan mati tuh kalau kena racun Ya, Nah selesai udah diracun semua baru kita lepas bibit. Berarti intinya itu harus penguarasan dulu ya Pak ya. Iya, Penguarasan dari air. dari Berarti dari air. penguarasan dari air baru dari basmi dulu dari hama-hama yang ada Iya. di tambak baru di itu ya Pak ya. Betul. Ya airnya juga kan sekarang ini kan nggak tentu. Kadar airnya itu kan ada yang lebih dari 25% asinnya, ya kan, ada yang berkurang. Sekarang kan air payau nih, Ya, banyak tahu. hujan, nah itu cocoknya di bandeng adanya begitu. Berarti ini lebih ke tambak Kongjai itu lebih ke bandeng ya. Bandeng, iya. Bahkan juga udangnya juga kita ngambil pakai udang alam, bukannya udang pancet gitu kan. Oh, Nah kalau asinnya udah di atas 25%, nah kita baru pakai udang pancet, udang windu, kayak gitu. Dan proses-prosesnya juga kan kita harus bersih empang, pelepasan bibit harus kita ipuk dulu. Nah kalau kita mau judulnya ternak ya kita pakai pangan. Pangannya entah roti, entah pakai pelet atau pur gitu, macam-macam itu. Jadi antara yang alami dan tidak misalnya alami dan tidak alami, kayak kalau agak alami kan misalnya kayak pelet, berarti yang Iya. alami pakai binatang gitu ya Pak. Iya, betul. Kalau kita pakai alami itu dia makan sendiri. Jadi kita bikin tai air. Tai air itu memang jadi apa namanya, yang beku-beku itu tanah-tanah lumpur yang beku, yang udah cair dia beku timbul ke atas. Tuh kena matahari, nah di situ makannya bandeng. Itu alam. Padahal kalau kita memang judul ternak itu kita umpan begitu. Oke. Untuk yang selanjutnya itu dari manajemen pemeliharaannya sih Pak. Gimana sih untuk manajemen pemeliharaan untuk ikan bandengnya sendiri tambak Kongjai? Pemeliharaannya, manajemen pemeliharaan itu kayak manajemen perawatannya, apa kasih pakan berapa kali sehari gitu. Terus manajemen kualitas di ikannya sendiri gimana Pak? Iya. Kalau masalah kita judul ternak, kita pakai pangan. Jadi pembibitan itu sebelumnya kita buyar itu bibit di lokasi Empang 2 hektar ini. Jadi kita bikin ipukan pembibitan. Bibitan kita taruh itu ikan, langsung kita kasih pakan. Nah, makan itu kalau masih kita baru ceburin, ya lepasan 10.000, ya minimal itu 5 kilo. Itu satu hari. Itu sore pagi setengah 25, 2 kilo setengah, sore 2 kilo setengah selama 1 minggu tuh. Nah nanti kalau memang itu di pukan kita lebih lama lagi itu nambah pakannya nambah. Yang tadinya 5 kilo jadi 6 kilo atau 7 kilo. Tapi seiring berjalan waktu semakin bertambah, semakin besar bibit, semakin banyak makan. Untuk pakannya sendiri itu terdiri apa aja Pak kalau ikan bandeng di tambak Kongjai? Kalau kita yang sekarang ini kitanya pakainya alam. Apa? Kalau alam itu makan tai air. Jadi kita pembuatan makan kita buat sendiri. Oh, jadi pakai pembuatan tapi bahannya dengan bahan alami. Dengan bahan alam. Kalau kita mau pakai umpan ya kebanyakan itu kayak roti, kayak pur, itu pur yang pelet kambang tuh, umpan ikan yang biasa itu kayak gitu modelnya. Dan juga ini sih Pak untuk di manajemen kualitas air di tambak Kongjai, karena kan
sering berjalan waktu kalau misalkan kan nggak boleh tuh kalau misalkan kena air hujan dan segala macam. Takutnya kan air hujan tuh asamnya kan tinggi gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu sehingga untuk manajemen dari kualitas air itu di tambak konjai seperti apa sih untuk Kalau mencegah kalau kita kayak gini, judulnya kan kita punya pintu air nih. Jadi pintu air ini itu buat keluar masuknya air. Jikanya terlalu tawar kita buang, ganti pakai air laut tambah. Oh. Kayak gitu. Bukan kayak peternak-peternak lain, dia kan nggak khusus buat airnya itu aja, nggak berubah. Iya. Kalau kita ini pakainya pintu air nih, air bisa ngalir, bisa kering, bisa pasang begitu. Air laut pasangnya kita tambah air, bisa masukin empang ke dalam empang gitu kan. Dalam empang penuh nih, airnya kurang bagus, kita bisa buang, bisa salin air lah, bisa bahasanya kayak gitu. Berarti untuk penjaganya itu ya Pak. Jadi Iya. ketika air hujan misalkan udah turun, baru nanti dibuang baru diisi baru air diisi air laut lagi, gitu ya Pak air ya. laut. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Itu untuk saya tanya terkait dengan pakan kan Bapak lebih ke alami ya Pak ya Iya, betul. istilahnya ya. Apakah ada rencana nggak untuk misalkan nggak alami, misalkan kalau misalkan PL kan PL tadi misalkan dari pabrik kan memang tidak alami kan Iya. istilahnya kalau PL alami, apakah ada rencana seperti itu atau mau yang alami saja untuk ditambah konjai sendiri? Kalau di kita belum tentu sih, ya artinya bukan yang nggak mau. Sebab kalau masalah kita lepasan alami itu kan kita sedikit nih, bibitnya ya 10 atau 15 ribu per 2 hektar. Ya. Tapi kalau kita judul ternak itu beda lagi, Oh. bibitnya lebih banyak. Nah, baru kita pakai pakan pabrik. Oh pakai pabrik. Iya, tergantung. itu kita pakai pel belilah gitu. Berarti ini tergantung dari stok makannya sendiri ya Bapak? Iya, betul. Kalau stok makan kita di dalam empang ini cukup sekian bulan, kita pakai alam. Bahkan itu juga kita lepasnya bibit tidak terlalu banyak. Kalau kita lepas bibit terlalu banyak, otomatis kekurangan pakan. Iya. Nah, bandeng itu nggak bisa besar. Oh, benar, benar. Baru kita bantu pakan. Hmm. Gitu. Untuk kan ini kan untuk tambak Bapak tambak konjai ini kan lebih ke bandeng ya Pak ya? Lebih ke bandeng. Itu sekali panen bisa berapa bulan sekali Pak untuk bandeng sendiri? Kalau kita begini masalah bandeng, kita memang kan barang bernyawa nih, barang bernapas. Ya intinya gini, kalau memang bandeng itu sehat, dari bibit sampai kita kepanen itu minimal 3,5 bulan. Itu bandeng ukuran 1,4 kilo. Berarti 1,4 kilo ini ya Pak? 4 ikan, 4 ekor 1 kilo. Itu 3,5 bulan kalau kita mau ngambil pindang. Walaupun kita bibit itu bagus, itu 3,5 bulan bisa 1 kilo. Kalau umpannya bagus, ikannya bagus, kan begitu. Itu 3,5 bulan. Nah kalau ikannya kurang umpan, itu bisa jadi 5 bulan, 6 bulan bisa. Sebab kekurangan umpan atau kebanyakan ikan lah kita lepas gitu, pangannya kurang, itu bisa lama waktunya. Untuk dari tambak konjai itu berarti itu lebih ke mayoritas bandeng atau udah pancet Pak? Karena kan di tambak konjai sendiri pernah udah pancet juga ya? Pancet juga. Kalau kita masalah pancet oke, cuman kita kan lagi perehapan nih tanggulnya. Kalau tanggulnya udah oke, ya kita campur antara udang windu atau udang pancet sama bandeng. Berarti seling waktunya. Ya, bukan diseling waktunya, dibarengin juga nggak jadi masalah. Oh dibarengin berarti ini sifatnya ini ya apa tuh kan ada yang misalkan ada yang monokultur, ada kayak gitu apa, jadi ada yang bareng gitu. Ada yang itu sistem bareng. bareng ya semuanya. Sebab kita judulnya bukan ternak. Kalau judul ternak itu kita pakai kincir. Iya. Nah sekarang kita berjudul alami. Kita lepas pancet dulu, udang pancet, baru lepas bandang dicampur. Nah itu bandang itu buat kincir. Oh begitu. Buat kincir itu yang apa namanya ngejalanin air itu bandang bukannya kincir. Oh jadi dia si bandang itu juga sebagai pertukaran dari udara ke oksigen juga ya Pak ya? Coba dia kan muter kan Ya, gitu. karena kan dari seiringnya waktu juga kan kalau misalkan dari tambak-tambak lain memang menggunakan kincir. Jatuhlah misalkan di Pekalongan, di Tegal gitu, memang kan tambak itu kan memang saya lihat memang ada yang pakai kincir sebagai supply oksigen gitu. Nanti kalau ini menggunakan alami gitu alam, ya Pak. kita judul di alam bukan judul ternak kan begitu. Kalau judul ternak emang semuanya kan udah
pakannya harus ya kan, kicirnya harus ada. Di sini kan kita darurat, nggak ada generator macem-macem lah kan kayak gitu. Iya, serba alami Serba istilahnya alami, ya Pak ya. iya. Makan juga alami, Makan alami. itu juga bahan apa untuk ikan pun juga alami juga. Alami, Pak, ya. iya. Dan rasa ikan bandeng di sini beda sama luar-luar daerah. Tuh. Untuk saya Rasanya. untuk membedakan bedanya ikan bandeng yang alami sama yang itu, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Bisa. Ah, Kalau bandeng itu judul ternak, itu bau lumpur atau bau apek rasanya. Tapi kalau di sini rasa manisnya dapet, gurihnya ada, semuanya. Ini ikan ini larinya bukannya lari ke darat, jadi lari ke kota Jakarta. Bandeng-bandeng ini udah bandeng Jakarta semua, nggak ada yang masuk-masuk ke kampung. Begitu panen sekian-sekian ton, udah di Jakarta larinya udah. Untuk dari benihnya sendiri, dari ikan misalnya contoh ikan bandeng Ya. itu ambilnya dari mana sih Pak? Dari benihnya sendiri apa beli dari suatu tempat itu atau apa, ambil dari alam gitu segala macam? Kalau kita memang ada tempat pengipukan. Pengipukan itu kita udah beli jadi. Oh, udah beli jadi. Beli jadi. Seandainya nih bibit harga sekian. Nah, kita udah taunya datang, nggak tahu pengolahan bibit itu kayak apa, kita nggak ngerti. Yang penting kita udah beli bibit gitu Jadi aja. berarti untuk lebih ke pembesaran ya Beli Bapak ya. pembesaran, iya. Target ke 3,5 bulan panen langsung. Panen, iya, itu Pak, aja ya. kita. Tapi kalau masalah bibitnya kita ngambil dari Cemara, daerah Pakis ke sana lah gitu. Daerah situ. Dan di situ juga dia ngambilnya dari Bali, ada yang dari Tanjung Nah, Pasir. itu setelah panen itu ada yang mau yang mau beli dari daerah mana Pak kalau boleh tahu? Kalau kita langsung ke pengetengan, Oh, kalau suka pengetengan, langsung pengetengan. Misalnya kita pakai jaring nih, penangkapan kita hari ini dapat 1 ton atau 6-7 kintal, itu langsung langsung diketeng. Oh, langsung di Nah, langsung dibawa ke Jakarta, ke Tanjung Priok, di Muara Baru itu. Nah, nyampe di pelelangan situ, dia mayoritas orang Jakarta semua. Jadinya. Jadi kita begitu naik bandeng, kita lihat timbangan sekian-sekian, harga sekian, udah. Masalah penjualan ada lagi yang ngejual. masih ada lagi. Masih ada lagi. Kan istilahnya jual apa beli dijual dan dijual lagi. Iya, kayak begitu. Oke, ini kita masuk kesimpulan aja. Jadi dari tambak Kong Jai sendiri ini lebih ke sistemnya alami, di mana dia menggunakan ikan bandeng yang bersifat untuk pertukaran dari udara masuk ke oksigen agar didistribusi jadi airnya didistribusi supaya dari udara panceta sendiri itu dapat oksigen dari hasil dari ikan bandengnya sendiri, seperti itu ya Bapak ya. Betul Iya, ya Pak ya. betul, Dan juga untuk dari pakannya sendiri menggunakan alami, bukannya menggunakan ini, maaf Pak, pakannya menggunakan tadi untuk alaminya, maaf. Apa yang- Jadi kotoran air, menggunakan air lah bahasa. air lah bahasanya seperti itu. bahasanya gitu. Sebagai dia pakan karena dari konjai dari tambak konjai sendiri Pakai alam. lebih semuanya bersifat alami semua dan tidak ada dan jarang sekali untuk menggunakan seperti pelet tersebut gitu ya Pak. Itu Bapak terima kasih Iya. banyak ya Bapak ya, Iya. sebagai apa untuk bisa didokumentasikan tambak Kong Jai sendiri ya Bapak ya. Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.